Selamat datang di channel Tutorial Kampung. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur, kembali lagi di channel Tutorial Kampung. Dan seperti biasa lur, kita kembali lagi di channel tutorial yang sederhana kali ini. Gimana kabar kalian semua dulur-dulur semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan beserta keluarganya diberikan murah rezeki dan kesehatan untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa lur, kali ini kita akan membahas sebuah bahan atau bisa dikatakan bahan pengganti dari AL ya lur, atau aluminium powder. Dan seperti biasa aluminium ini yang bisa dikatakan untuk saat ini lumayan mahal ya lur, dan bahkan susah dicari. Jadi bagi dulur-dulur semua yang mendapati toko online shop yang menyediakan bahan tersebut atau belinya di mana, bisa kabari saya lur. Dan kali ini ya lur, kita akan membahas sebuah bahan, bisa dikatakan bahan pengganti dari AL. Dan bahan ini sangat murah sekali ya lur. Per kilonya tidak sampai 100.000 ya lur sekilonya. Dan bahan ini pun mudah didapatkan di toko oranye, toko hijau, bahkan toko biru. Ya lur. Oke, langsung saja lur. Apa panjang lebar, langsung saja kita ke pembahasan dan atau pengenalan bahan tersebut. Bahannya apakah itu? Ya, bahan ini sangat mudah sekali. Mudah sekali untuk dibeli ya lur. Murah sekali. Pokoknya murah sekali bahannya. Dan untuk bahan ini adalah potasium sorbat ya lur, atau pengawet makanan. Bahan ini banyak sekali dijual online shop ya lur. Sangat banyak sekali. Ya, bahannya banyak sekali dijual di sana dan harganya sangat murah. Dan untuk teksturnya seperti ini ya lur. Dia bergerindil. Seperti apa ya? Kayak permen, bukan permen ya lur, kayak meseseres ya lur, yang ada di donat-donat itu. Teksturnya seperti itu ya lur. Dan baunya pun ya enak, lumayan enak ya kalau menurut saya, lumayan enak. Nggak tahu bagi dulur-dulur semua ya. Ini adalah bahan pupuk potasium sorbat ya, kalium sorbat kalau bisa dikatakan kalium sorbat. Ini bahannya ya, bahannya. Nanti untuk pembelian bahannya nanti saya sertakan di kolom komentar ya lur, atau di link deskripsi. Nanti saya sisipkan di sana. Ini ya bahannya lur ya. Maaf lur, ini lagi pilek, lagi enak badan juga ini. Ini namanya potasium sorbat. Kalian tinggal ketik aja ya lur di online shopnya. Potasium sorbat atau pengawet makanan. Teksturnya seperti ini lur. Ya, kayak pakan ikan pelet gitu ya lur. Ya. Seperti pakan ikan pelet. Ya, betul sekali. Ya, seperti itu. Oh. Dan ini bahan yang kemarin ya lur. Sebenarnya ini bahan sudah dihaluskan, tapi ya lagi ya. Ini untuk bahannya ya. Ini potasium sorbat. Dia warna putih sekali. Warnanya sangat putih sekali. Oke, untuk reaksinya seperti apa? Untuk potasium sorbatnya ya, langsung kita tes saja loh. Apakah menghasilkan pembakaran atau tidak ya? Kita tes di sini ya. Oke, langsung saja kita coba bakar. Tidak ada reaksi sama sekali ya loh. Karena untuk bahan seperti ini wajib ada campurannya ya loh. Nggak tahu kenapa harus ada campurannya. Jadi kali ini kita langsung saja untuk pencampuran
pengatasan menggunakan KCL ya lur. Dicampur dengan KCL. Ini sebelumnya sudah saya riset ya lur. Saya sudah riset, eksperimen juga. Takarannya bagus yang berapa. Ini sedikit saja ya lur. Kita cuma testingnya saja. Nah, sedikit saja. Sesuaikan saja ya lur. Jadi untuk next video nanti saya bakal update juga ya lur. Racikan pupuk mercon menggunakan potasium sorbat ini atau pengawet makanan. Jadi bisa meminimalisir budget ya lur. Kita aduk-aduk. Untuk kali ini videonya sangat sederhana sekali ya lur, karena nggak ada persiapan. Dan waktu pun mepet, pekerjaan sekolah masih banyak. Jadi saya sempat-sempatkan lur membuat video ini. Jadi dulur-dulur bila mana kurang memahami, saya menjelaskan di video ini, nanti bisa dulur-dulur komentar saja, nanti insya Allah saya balas satu-satu ya lur. Ini pembahasan untuk bahan-bahan pengganti ya lur, atau AL. Oke, kalau sudah kita sampul sedikit sulfur ya lur atau belerang. Campur sedikit saja. Karena sebelumnya sudah saya riset bahannya, saksikan dan takarannya yang bagus berapa ya lur. Ini bahannya ini sangat murah sekali ya lur. Potasium sorbat ini sekilonya hampir nyampe 50.000 kayaknya lur. Kalau nggak salah ya lur. Udah lama juga saya nggak cek juga. Oke. Kalau sudah, kita langsung testing saja ya lur. Kita tes apakah satu kedipan matang atau tidak. Ini ya lur, kita sediakan lidi juga atau pembakarannya lur. Oke, diperhatikan ya lur, itu ya, ini ya. Ini lantaran pembakarannya kurang maksimal karena belum kita saring kembali ya lur. Kalau apabila disaring kembali lagi, wah luar biasa ini lur. Karena kan pembakaran kurang, kita tambah lagi ya KCL-nya. Nah. Ini untuk pengganti AL ya lur, sangat mantap sekali ini lur. Jadi kalau untuk kekurangan dari potasium sorbat ini gimana ya lur? Nantilah kita akan bahas di next video ya lur. Kekurangannya apa aja? Karena sebenarnya ini video sudah banyak juga lur. Aduh, banyak juga. Oke, langsung kita tes lagi. Sebenarnya sudah saya riset juga ya lur, bahan yang bagus itu yang seperti apa. Ya, kita tes lagi. Sekali lur. Nah, nanti untuk pengetesan di kelontongan di next video ya lur. Soalnya belum bisa kita tes di kelontongan. Di next video saja, kita tes di kelontongan yang kecil, sedang, dan yang lumayan besar. Biar kita tahu apakah bahan pengganti dari Ale ini potasium sorbat akan bisa mengalahkan air. Jelasnya untuk potasium sorbat ini banyak sekali kekurangannya, bisa dikatakan banyak sekali. Besok di next video tersebut akan jelaskan kekurangan dan kelebihan dari potasium sorbat itu apa saja ya lur.
Langsung kita coba lagi. Ini lur di sudut ini. Dapat ya. Cek lagi. Lur. Sangat berbahaya sekali, lur. Oke, langsung sampai di sini saja ya, lur. Video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan videonya hanya mengedukasi. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.